Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, hari ini saya bersyukur sekali karena bisa bersilaturahmi di seorang anak muda Maluku yang saya jujur sangat mendambakan adanya anak-anak yang memiliki inovasi atau inovatif. Cara menanam sayur yang terus kita bilang hidroponik ini adalah cara menanam sayur yang unik jika dibandingkan dengan cara menanam sayur sebelum sistem seperti ini. Karena lahan atau tanah seringkali menjadi masalah. Dan ini bisa ditanam dengan bertingkat-tingkat. Jadi tanpa butuh areal yang luas. Dan hari ini bangsa ini, apalagi teristimewa negeri kita Maluku ini, sangat membutuhkan anak-anak muda yang inovatif. Karena jika mereka tidak berinovasi seperti ini, maka mereka akan disibukkan dengan masalah-masalah kemasyarakatan yang seringkali itu juga tidak penting bagi mereka. Tapi wallahi saya bersyukur bertemu dengan saudara Tahir, ya, anak muda Muhammadiyah, yang ya memang Muhammadiyah beginilah kerja-kerja mereka. Maka itu saudara-saudara, dan ini jika sangat dirawat dengan sangat baik. Kami lihat dari kacamata kami saja ya, ini sangat sehat sekali sayur ini. Dan sangat cocoklah untuk menyempurnakan makanan-makanan atau gizi-gizi makanan kita. Saudara-saudara, mari sama-sama kita menghargai karya-karya anak muda, anak-anak Maluku yang hebat-hebat seperti ini, sehingga insya Allah ke depan negeri ini akan berubah dengan keadaan-keadaan ini. Bayangkan jika mereka sudah sibuk mengurus hal-hal yang kita lihat saja hati senang, maka otomatis mereka tidak lagi menjadi sumber masalah, apalagi sumber konflik, tidak mungkin. Maka itu ikhwatal iman, saya sangat mengapresiasi anak-anak muda seperti adik kita Tahir ini dan kawan-kawan. Kita berharap agar mereka terus berinovasi untuk masa yang akan datang, sehingga negeri ini tidak lagi menjadi negeri di urutan terbelakang bangsa ini. Kami kira itu, dan insya Allah ini juga tidak ada yang jual dari rumah ke rumah. Cukuplah kalian boleh datang ke sini, dan kami kira sangat sehat, dirawat dengan sangat baik, dan akhirnya menghasilkan sayur yang ini apa nih? Patcoy. Bayangkan patcoy. Luar biasa, akarnya aja bersih karena dia hidup di air. Begitu juga satu macam yang lainnya, Dakota. Luar biasa. Bayangkan kalau ini dengan media tanah ini sudah pasti mati. Tapi karena dengan media air, bayangkan bersihnya dari bawah sampai ke atas. Ya, saya kira ini sumber sehat untuk tubuh-tubuh kita. Mari kita terus, ya, pemerintah daerah saya berharap untuk mari mendorong anak-anak muda kita untuk terus berinovasi, tidak hanya di pertanian, tapi mungkin bidang-bidang yang lain, ya, sehingga insya Allah Maluku akan lahir anak-anak muda yang selain inovatif, kreatif, dan kemudian akan menjadi sumber perdamaian negeri ini. Dan insya Allah kita berharap generasi-generasi selanjutnya akan ikut akan mengambil contoh atau keteladanan dari mereka. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada saudara Tahir. Mudah-mudahan terus mendorong adik-adik kita yang lain agar insya Allah kita akan menjadi sesuatu penting dari bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah, ini sejak kapan Bang Tahir memulai usaha hidroponik ini? Kalau hidroponik ini kurang lebih sudah 4 bulan setelah pasca gempa. Ini sebenarnya sebelum gempa bumi itu sudah dibuat. Oh gitu. Tapi pada saat gempa bumi itu saya sendiri jadi relawan, akhirnya saya tinggalkan. Itu pun belum ditanam tapi baru dibuat rangka rumah sama ini. Nah, setelah dari gempa bumi itu baru mulai yang seperti serius seperti ini ya. Terus prosesnya ini berapa lama kalau sawi? Kalau sawi berapa lama kayak? Sebenarnya semua jenis tanaman ini sama. Sama ya. Ketika tersemayam, kemudian dipindahkan ke sini, itu hitungannya paling lambat sebetulnya udah panen. Udah panen. Dari disemai, dari awal disemai. Ini saya coba
Kalau ini sudah 1 bulan belum? Belum. Baru Subhanallah, bayangkan udah besar ini. Luar biasa. Lalu apa masalah yang selama ini dialami dari proses hidroponik seperti ini? Kalau masalah, alhamdulillah tidak ada masalah. Karena mulai dari proses sampai pemasaran pun tidak ada masalah. Ada masalah ya? Hanya awal-awal memang belum greget. Oh iya, belum. Ya kan proses ini dari perjalanan proses kan sambil belajar ya. Jadi apa-apa yang kurang bisa diperbaiki. Lalu pasarannya, kan sudah 4 bulan berarti sudah 3 kali pemasaran ini berarti. Luar biasa. Bagaimana masalah di pemasaran? Untuk pemasaran sebenarnya tidak ada masalah karena sebelum proses panen pertama pun sudah kerjasama, sama Diper, Dion Pertiwi, sama Smart 8 Soya. Hanya sampai sekarang pada saat panen belum pernah ada ya karena memang ini habis sebelum sampai di sana. Karena sebelum bawa ke sana itu sudah habis. Banyak tetangga dan kebetulan saya sebelum panen saya udah mulai posting di Facebook. Oh gitu. Bahkan saya pernah masuk di Dagang Maluku. Aplikasi dagang ya. Luar biasa. Akhirnya pada saat sebelum panen ada yang sudah pesan. Jadi pada saat panen ya sudah langsung aja mereka kasih. Akhirnya karena kesediaan yang masih terbatas. Kesediaan yang begitu terbatas, akhirnya belum sampai ke swalayan. Ya. Kalau kita tingkatkan lebih banyak lagi, kira-kira apa saja yang dibutuhkan oleh Bang Tahir dan kawan-kawan? Terutama ya memang pasti modal pembelian pipa, modal bibit, modal media ya. Nah ini saja kemarin saya memanfaatkan ini botol teh gelas ya. Ini sebenarnya kalau di pertanian itu menggunakannya ini namanya rokul. Rokul sama netpot, kemudian dipakai rokul kayak pertama untuk personal mungkin di sana. Saya juga tidak pakai rokul, tapi pakai spon. Ya. Yang ini saya sengaja karena ini juga beli, akhirnya saya pikir-pikir saya coba pakai plastik. Oh gitu. Ini juga bagian dari pemanfaatan sampah plastik. Iya. Butuh berapa dana kira-kira untuk bisa memperbesar usaha ini karena kelihatan masih ada kosong di tengah kira-kira? Iya masih ada. Kalau yang sementara yang terpakai ini kurang lebih 75 juta. 75 juta. 35 juta. 35 juta. Itu mulai dari plastik pipa ya. Plastik UV. Oh dia. Ini plastik UV, saya pakai plastik UV. Kira-kira kita butuh biaya berapa lagi untuk bisa memadati di tengah ini? Di tengah ini 15 juta mungkin. 15 juta ya. Jadi yang berkompeten ya. Mohon lembaga pemerintah atau swasta mohon dibantu agar, dan ini usaha-usaha real ya, usaha-usaha yang tidak bisa ditipu-tipu. Ini juga masih kosong. Ini juga masih kosong, bisa dipakai. Oh jadi media luar biasa, jadi ya bahan-bahannya terlihat sederhana tapi ini ada jaring, kemudian ada plastik. Jadi dia tidak kena sinar matahari langsung. Baik. Saya khususkan kepada kaum muslimin dan muslimat, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sangat positif dan Islam sangat menganjurkan kita untuk berinovasi. Jadi tidak selamanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul yaddul ulya khairum yaddis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Dan mereka sudah terlibat langsung dalam pembangunan negeri ini. Dan saya kira dari tempat ini akan berkembang sehingga akan menular kepada anak-anak generasi kita yang lain, sehingga tidak hanya di bidang pertanian tapi boleh jadi juga di peternakan, perdagangan akan muncul anak-anak muda yang seperti Bang Tahir dan kawan-kawan. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih. Begitulah kita ibarat lebah, di mana saja kita bisa menebarkan kebaikan, hatta di ranting pohon kering sekalipun tidak akan jatuh, karena itulah sifatnya lebah. Kami berharap tumbuh lebah-lebah yang lebih lagi seperti Bang Tahir dan kawan-kawan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.